Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video ini aku mau coba belanja ya. Kebetulan untuk sinyal internet di rumahku buruk ya. Jadi aku putuskan untuk beli home router Huawei B311 ini. Dan untuk metode pembayarannya aku coba nanti menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later alias ngutang mas bro. Nanti ku unboxing ya untuk teman-teman mengenai produk yang ku beli ini. home router Huawei B311, tentang cara aktivasinya seperti apa dan fasilitas yang didapatkan seperti jaringan internetnya stabil atau enggaknya nanti ku jelaskan di video selanjutnya ya. Oke, lanjut. Ya. Di sini kalian bisa lihat ya. Shopee memberikan fasilitas pinjaman ya, seperti Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam untuk setiap pengguna Shopee yang masuk dalam kategorinya ya. Ya, untuk mendapatkan fasilitas Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam ini, akun kalian harus sering-sering melakukan transaksi pembelian ya, yaitu belanja online, entah itu token listrik, pulsa, atau beli produk lainnya ya. Yang pasti kalian harus sering-sering melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee. Semakin kalian sering melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee, maka akun kalian akan semakin besar ya kesempatannya untuk diberikan fasilitas untuk menikmati Shopee Pay Later ini ya, atau Shopee Pinjam. Kesimpulannya, kita tidak harus sebagai penjual untuk menikmati Shopee Pay Later ini ya. Justru untuk Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam ini, pihak Shopee memberikan untuk setiap para customer sebagai jalur alternatif ya, agar kemudahan berbelanja semakin menyenangkan gitu ya. Karena adanya fitur Shopee Pay Later ini atau Shopee Pinjam. Perbedaan antara Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam, di sini teman-teman bisa lihat ya, Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Untuk Shopee Pay Later ini, dananya tidak bisa dicairkan ya, tidak bisa dicairkan ke rekening bank kita ya. Di sini sifatnya hanya sebagai metode pembayaran dengan masa jatuh tempo yang bisa kita pilih, semisal 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, atau 4 bulan dengan bunga sekian persen gitu ya. Biasanya sih kalau untuk tenornya 1 bulan itu bunganya nggak nyampe 10.000 ya, nggak nyampe 5.000 kayaknya. Untuk masa jatuh temponya biasanya tanggal 5 ya, untuk pembayaran limit yang dipakai Shopee Pay Later ini untuk belanja. Pas tanggal 5 kita harus membayarkan sesuai yang kita pakai. Jadi sifatnya seperti kartu kredit untuk Shopee Pay Later ini ya. Bisa dikatakan seperti kartu kredit yang disediakan untuk setiap para customer ya, pengguna Shopee. Nah, untuk Shopee Pinjam bisa dicairkan ke rekening bank kita ya. Semisal ku pinjam gitu ya, seperti ini. Ya, di sini kita bisa mengajukan pinjaman selama tenornya 2 bulan ya, atau 3 bulan. Ini masa maksimalnya 3 bulan dan 2 bulan. Untuk total pinjaman 3 juta, kita akan mendapatkan dana 2.910.000 ya. Jadi yang masuk ke rekening kita itu 2.910.000 apabila kita meminjam 3 juta dengan tenornya 2 bulan ya. Jadi selama 2 bulan itu kita bunganya 300.000 ya, membayarkan 300.000. Sedangkan iuran bulanannya setiap bulannya kita harus membayarkan 1.600.300 perak gitu ya. Jadi bunganya selama 2 bulan kita harus membayarkan bunga 300.000. Ini bisa dikatakan cukup rendah ya. Tapi ada yang lebih rendah lagi, yaitu kalau kita bandingkan dengan Kredivo ya. Itu Kredivo lebih rendah ketimbang kita mengajukan pinjaman di aplikasi Shopee ya. Fasilitas Shopee ini. Ingat ya teman-teman, untuk fasilitas Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam ini, pihak Shopee memberikan untuk setiap para customer
Hanya saja dengan catatan kalian harus sering melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee. Semakin kalian banyak melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee, maka kemungkinan besar akun kalian akan terpilih untuk mendapatkan fasilitas Shopee Pay Later. Jadi kesimpulannya kalian harus sering-sering belanja aja ya menggunakan aplikasi Shopee. Dan di sini nggak wajib kalian harus sebagai penjual di Shopee ya untuk mendapatkan fasilitas ini. Adapun untuk fasilitas yang diberikan untuk setiap penjual ya, itu berupa pinjaman juga. Di sini kalian bisa lihat pinjaman modal, selamat kamu memenuhi syarat untuk mendapatkan modal tambahan senilai sampai dengan 7 juta ya. Ya, di sini Shopee hanya sebagai perantara, dan terus terang aja aku kurang berminat untuk metode pembayaran untuk metode peminjaman seperti ini, karena di sini Shopee hanya sebagai perantara, dan untuk kelanjutannya nanti kita akan dihubungkan ke modalku. Ya sama seperti kita melakukan pinjaman modal di aplikasi pinjol lainnya ya, seperti yang ada di Play Store gitu. Jadi terus terang aja aku kurang berminat untuk menggunakan fasilitas ini ya. Oke, langsung aja aku masuk ke metode pembayaran menggunakan Shopee Pay Later. Ya, sebelum kita melakukan transaksi, ada baiknya kita tuh sebagai pembeli ya harus cerdas juga, harus pintar-pintar gitu ya. Sebelum melakukan pembelian, harap baca terlebih dahulu untuk spesifikasinya, informasi yang diberikan oleh si penjual ya. Semisal di sini deskripsinya. Setidaknya kita luangkan waktu sejenak untuk membaca ya. Jadi jangan malas untuk membaca. Misal untuk aktivasinya, untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Di sini kesimpulannya, apabila kita membeli home router ini akan mendapatkan kartu perdananya ya secara gratis, yang nantinya bisa diaktifasi untuk mendapatkan free internet selama 2 bulan ya. Jadi intinya 1 bulan itu 7 GB ya. Dan di sini untuk port LAN-nya sendiri tersedia cuma 1 ya, jadi bisa dikoneksikan ke 1 komputer saja. Sedangkan untuk koneksi WiFi-nya bisa sampai 32 perangkat bersamaan ya. Oke, langsung aja aku masuk ke metode pembayarannya ya. Oh ya, ingat teman-teman ya, saranku sebagai penjual untuk teman-teman apabila melakukan pembelian di aplikasi, entah itu Shopee, entah itu Tokopedia, entah itu Lazada ya, apabila sudah mencapai 500.000 ke atas gitu ya, tidak ada salahnya kalian untuk mengunboxing ya apabila paket sudah diterima, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Seperti misal produk yang kita terima ternyata tidak sesuai apa yang ada di dalam foto, atau tidak sesuai juga apa yang dijelaskan oleh para penjual yang ada di deskripsi ini ya. Maka dari itu teman-teman bisa melakukan pengajuan pengembalian barang ya. Dan biasanya apabila ketemu dengan penjual yang bengal gitu ya, yang nggak mau terima pengembalian barang, mereka juga akan menolak, dan teman-teman juga akan kesusahan nantinya apabila tidak memiliki alat bukti kuat ya. Maka dari itu saranku sebagai penjual, kalian harus unboxing paket yang kalian terima. Nantinya kalian akan ajukan banding, dan pihak Shopee nanti akan memilih ya antara siapa yang benar dan yang salah. Biasanya kalau kalian mempunyai alat bukti seperti video gitu ya, cuplikan video, maka besar kemungkinan kalian bisa mendapatkan dana kalian kembali ya, dan paket tersebut akan dikembalikan ke si pihak penjual. Tapi kalau seandainya kalian tidak mempunyai alat bukti yang cukup gitu ya, biasanya untuk bandingnya sendiri kalian akan sering kali akan kalah ya. Langsung beli ya, aku masukkan ke keranjang aja dulu.
Ya, karena aku mau beli antenanya sekalian. Ya, ini antenanya. Ya, aku masukkan ke keranjang. Oke. Setelah itu langsung klik keranjangnya. Di sini total belanjaanku belum termasuk ongkir ya. 959.000. Ya, langsung aja check out. Alamat pakai alamat rumah aja, jangan alamat toko. Untuk pengirimannya kalau bisa aku pakai, ya nggak pakai ini ya. Ternyata nggak ada pengiriman abang ojol ya. Di sini hanya pakai kurir seperti JNE, JNT. Oke, aku pakai JNT saja. Pengiriman jam kantor. Oh enggak, pengiriman setiap saat aja ya. Oke, langsung klik konfirmasi. Alamat sudah, alamat rumah ya. Untuk jasa kurir pakai JNT. Di sini jangan lupa sertakan juga pesan untuk penjual ya. Oke. Min, jangan sampai salah ya. Mohon proses secepatnya. Kode voucher. Biasanya kalau di Shopee ini mesti pakai Shopee Pay ya. Bisa menikmati voucher gratis ongkir. Tapi di sini kan aku posisinya menggunakan pembayaran dengan metode Shopee Pay Later yang ngutang. Jadi ya nggak apa-apa lah. Oke. Di sini ya teman-teman, kita klik di sini ya, metode pembayaran. Ya. Nah, di sini kan bisa kalian lihat ya. Mau pakai berapa bulan nih pembayarannya? Beli sekarang, bayar nanti. Kalau beli sekarang, bayar nanti ini kita harus membayarkan pas di tanggal 5 ya, bulan depan. Jangan sampai lewat tanggal 5. Nah, untuk cicilan 6 bulan, teman-teman bisa lihat ya. Per bulan 188.000 dibayarkan setiap tanggal 5 ya. Dan di cicilan 3 kali ya, 3 bulan juga sama, dibayarkan harus di pas tanggal 5 atau sebelum tanggal 5 ya, jangan lewat tanggal 5. Cicilan 2 bulan juga sama. Di sini aku mau menggunakan metode pembayaran hanya 1 bulan saja ya. Untuk pembayaran di bulan depan ya. Jadi nanti tagihannya masuk di bulan depan. Di tanggal 5 bulan depan. Nggak ada gratis ongkir. Ini nggak bisa diklaim loh. Oh, bisa ya. Ya, teman-teman sudah paham ya untuk menggunakan metode pembayaran dengan Shopee Pay Later ini. Alamat sudah, kurir sudah. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Total diskon pengiriman dikurangi 10.000. Artinya memang diskonnya ini aktif ya, tapi 10.000 aja. Vouchernya ini maksudnya voucher ongkos kirimnya. Untuk menggunakan fasilitas Shopee Pay Later ini, kita akan dikenakan potongan 10.000 aja ya. Untuk tenor selama 1 bulan, untuk pembayaran di bulan depan ya, tanggal 5. Yang nantinya kita akan bayarkan senilai 968.590 perak. Oke teman-teman, sudah paham ya? Apabila kalian masih belum mengerti apa yang aku sampaikan, kalian bisa tinggalkan komentar di video ini. Atau apabila ada penyampaian yang salah di videoku ini, kalian bisa koreksi ya melalui komentar. Oke, langsung aja aku buat pesanan ya. 1, 2, 3. Jing jing. Hai. Iya. Ya, jangan lupa masukkan pin ya. Di sini perlu kita masukkan pin. Pin Shopee. Oh my god. Ya, akhirnya berhasil menggunakan fitur Shopee Pay Later.
Total pembayaran 968.590 perak, dan limitnya sebelumnya 3.600.000, jadi 410 perak. Oke, tampilan kembali Shopee Pay Later. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, tagihan. Oh, ini tagihan udah dibayar ya. Nah, jadi untuk pembayaran yang sudah kita pakai di Shopee Pay Later ini akan masuk di jatuh tempo tanggal 5 bulan depan ya. Jangan sampai lewat tanggal 5, kalau bisa usahakan sebelum tanggal 5 kita harus sudah melunasi. Ya, aku ingatkan lagi, untuk mendapatkan fasilitas Shopee Pay Later atau Shopee Pinjam di akun Shopee kalian itu sering-sering aja untuk melakukan transaksi pembelian apapun ya di aplikasi Shopee. Semakin kita banyak melakukan transaksi pembelian, maka pihak Shopee akan memberikan fasilitas Shopee Pay Later ini ya, untuk kalian bisa pergunakan sebagai alternatif metode pembayaran ya. Jadi pada intinya kalian harus sering-sering melakukan transaksi pembelian di aplikasi Shopee agar kalian bisa menikmati Shopee Pay Later ini ya. Untuk limitnya sendiri tergantung di mana aktivitas pembelian kita itu seberapa banyak gitu ya. Semakin kita melakukan banyak aktivitas pembelian, maka limit yang diberikan juga bisa naik ya, antara 800, 1.600.000 atau 3.600.000 yang seperti teman-teman lihat di videoku ini. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan mengenai Shopee, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila ada yang salah dalam penyampaian di video ini, mohon kalian juga ingatkan melalui komentar ya, koreksi gitu ya, saling mengingatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.